Shalom, selamat pagi saudara, selamat datang di channel Renungan Audio Singkat. Baik, sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara kami di sepanjang malam hingga bisa bangun kembali di pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, di sepanjang hari ini, kembali kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukan setiap kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berilah kekuatan, kesehatan, dan berkat melimpah bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan kali ini berjudul Terpikat, Kemegahan, dan Kesuksesan. 2 Raja-Raja 20 ayat 12-21 berkata demikian. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ayat 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kemegahan dan kesuksesan sangat menyilaukan, bahkan untuk orang yang paling setia sekalipun. Kesuksesan dalam pelayanan juga dapat memikat dan membutakan seseorang. Saudara, di sini Hizkia mendapat kunjungan dari negara adidaya, yaitu Babel, karena Raja Babel sangat mengagumi kerajaan yang dipimpin oleh Raja Hizkia. Saudara, apa yang lebih membanggakan ketika seorang raja dari kerajaan yang jauh lebih besar mengagumi kesuksesanmu? Bukankah emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga, dan senjata adalah bukti berkat Allah sendiri? Bukankah baik kalau Raja Babel mengagumi karya Allah? Disinilah kesalahan dan kejatuhan Hizkia. Yesaya jelas dalam vonisnya mengatakan bahwa seluruh isi istana Hizkia dan bahkan keturunannya akan diangkut dan dibuang ke Babel, ayat 16-18. Pertanyaannya adalah, apa kesalahan Hizkia sehingga dia mendapatkan hukuman yang begitu berat? Saudara, walaupun alasan resmi yang disebutkan untuk kunjungan Merodah Baladan
Raja Babel adalah karena Hizkia sakit di ayat 12, tetapi tindakan Hizkia yang menunjukkan keseluruhan harta dan isi istananya adalah tanda bahwa Hizkia ingin membuat perjanjian dengan Babel agar dia bisa bertahan hidup demi melawan bangsa Asyur. Strategi bertahan hidup ini tentu saja sangat masuk akal, saudara. Apa strategi yang lebih jitu selain membuat perjanjian dengan Babel untuk melawan negara adidaya lainnya seperti Asyur? Pertanyaannya, apakah Hizkia salah kalau membuat strategi seperti itu? Bukankah wajar kalau Hizkia ingin meyakinkan Raja Babel tentang kebesaran kerajaannya supaya dapat melicinkan perjanjian di antara mereka? Namun, biar bagaimanapun juga, cara kerja Allah berbeda dengan logika manusia. Hizkia memang ingin dikenal sebagai raja yang membawa kedamaian dan kestabilan dalam masa kekuasaannya di ayat 19. Bukankah itu hal yang baik? Ternyata tidak demikian di mata Allah, saudara. Saudaraku, barangkali kita juga mempunyai banyak keinginan, bahkan juga ingin membesarkan pelayanan yang sedang kita lakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Mengerjakan usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, dan berbagai macam pekerjaan yang kita kerjakan dengan mengatasnamakan Tuhan. Mungkin kita menjadi terpikat dengan semua hasil yang kita peroleh, sehingga membuat kita lupa kepada Tuhan. Saudara, cara kerja Tuhan itu dalam hidup kita tentu berbeda dengan cara kita. Untuk mengerti cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, yaitu dibutuhkan yang namanya kepekaan terhadap Tuhan melalui doa dan membaca firman Allah serta merenungkannya. Semoga Tuhan menolong kita semua ketika kemegahan dan kesuksesan dunia menyilaukan kita, saudara. Demikianlah renungan audio singkat kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila saudara diberkati dengan renungan yang ada di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, di like dan di share ke media-media sosial yang saudara punya supaya orang lain juga diberkati.